1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam, dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami
bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Noll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, engkau yang disertai dan diberkati Tuhan. Yuk sama-sama kita memuji-muji Tuhan. Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari yang bersuka kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Ini iman kami. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo nyanyi, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Mari mulai sembah Dia. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kasih setiamu melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu bagi setiap kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Kami percaya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ayo angkat tanganmu, katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk
menyediakan. Siap lebih lagi bagi Tuhan. Serahkan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau layak kami puji, kami sembah. Sorakan haleluya. Engkau Tuhan yang sanggup menyediakan. Engkau Tuhan yang melimpahkan buat setiap kami apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Sebab itu Tuhan, dengan iman percaya kami katakan, kami tidak takut Tuhan. Sebab ada Tuhan Yesus yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat tanganmu, katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kami tidak takut ya Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
El Shaddai, Engkau Allah kami yang maha kuasa. kuasa. Sungguh Engkau Allah kami yang besar. Dia Tidak ada perkara yang mustahil Dia buat Engkau Tuhan. besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Sungguh berkat-Mu melimpah buat kami. berkatnya Yes. melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkat melimpah, El Shaddai, Berkatnya melimpah. berkat melimpah, El Shaddai, Berkatnya melimpah. Kami percaya Allah yang sadai itu hadir bersama dengan kami. Allah yang dahsyat itu bertata di atas setiap pujian kami. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang ada di rumah-rumah, dimanapun engkau berada hari ini, mari mulai angkat sembahmu bagi Allah El Shaddai. Engkau yang layak terima sembah dan pujian kami. Kami sembah Kau Raja dalam kerinduan. Mari engkau yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, mari mulai berkata-kata di dalam bahasa. Kurabata maka nama yang mari mulai bangun manusia roh kita hari ini. Mari terus berbahasa roh dengan kuat Bapak Ibu Saudara. Engkau Bapa yang tidak memberikan batu bagi anak-anak-Mu yang meminta roti. Engkau Bapa yang tidak memberikan ular dan kalajengking bagi anak-anak-Mu yang meminta ikan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Mari terus berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-muji nama-Mu Yesus. Haleluya,
sanggup. Mari angkat suaramu, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup. Ini iman percaya kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Haleluya, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari angkat imanmu, katakan Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup. PPKM, masa pandemi, banyak tantangan, dan di mana banyak orang itu berkumpul di dalam ruangan yang terbatas, di tempat yang terbatas, baik itu adalah kantor, baik itu adalah rumah, di mana aja akan terjadi gesekan-gesekan yang pada akhirnya bikin panas, bisa bikin bingung, dan kalau tidak ada aturan yang jelas, kalau tidak diatur dengan hati yang tepat, maka pada akhirnya itu akan menjadi keruh dan akan menjadi suasana yang tidak menyenangkan sama sekali. Jadi hari ini kita bicara mengenai keluarga di masa sukar. Nah, sebelumnya saya kasih sedikit ya info ya. Saya karena bangga ya, masa saya bangga sendiri ya, saya sedikit sampaikan kebanggaan. Saya baru selesai naik sepeda dari Tanjung Lesung, dekat situ ada Desa Sumur, Pelabuhan Sumur di Jawa Barat, paling ujung Jawa Barat sampai ke Jimbaran Bali, 1641 km. Gitu ya, dengan tanjak elevasi setinggi 13.912 meter, hampir 14.000 meter naiknya. Itu semua di dalam waktu 13 hari. Dan itu adalah langkah saya berikutnya. Kalau Anda ingat tahun lalu saya naik sepeda ke Semarang ya, lebih dari 1.000 km. Kalau tahun ini naik ya derajatnya ke 1.600-an, dan doa saya adalah di masa yang akan datang mudah-mudahan bisa dikawinkan antara bersepeda dengan perjuangkan generasi anak, kan itu adalah passion saya, dan bagaimana melalui bersepeda bisa mengajak banyak orang, mengaktifkan banyak gereja dan pemimpin untuk melihat generasi anak melalui fresh eyes with a fresh heart, dan juga bayar harga perjuangkan generasi anak supaya ada generasi yang hebat yang bangkit di Indonesia di masa yang akan datang. So puji Tuhan, saya 13 hari itu betul-betul melalui banyak hal, dan saya mau benar-benar bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan dan perlindungan daripada Tuhan, dan bisa selesai, bisa sampai pada tujuan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. So, keluarga di masa sukar. Saya pilih ayat minggu ini dari Lukas pasal 6 ayat 38. Ini agak unik, tetapi saya merasa bahwa Tuhan yang menuntun untuk memakai ayat ini bicara mengenai keluarga di masa sukar. Mari kita baca bersama, 3, 2, 1. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Wah, itu enak tuh. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab
Nah, ini kenapanya? Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Wow. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Kiranya kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Roh Kudus, kami mengundang Engkau. Terlibat penuh. Biar apa yang disampaikan hari ini adalah hati Bapa untuk kami semua. Dan biarlah setiap kami dirubah pola pikir kami dan pengertian kami karena firman Tuhan yang luar biasa. Mari Tuhan, kami persilakan Engkau untuk bekerja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Praise God. Oke, ini adalah keluarga saya. Tentu saya punya keluarga juga di Indonesia karena istri saya adalah orang Indonesia. Tetapi di Amerika ini adalah keluarga besar saya, dan Anda bisa lihat ini diambil mungkin 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Dan itu adalah ketiga anak saya di atas kanan. Di bawah kanan itu adalah saya dengan papi saya. Waktu saya umur 8 tahun di kebun teh di Rhodesia yang sekarang namanya Zimbabwe. Itu waktu di Afrika. Itu juga dengan kakak saya Shri. Dan namanya keluarga ya. Keluarga itu adalah tempat di mana kita bertumbuh. Tempat di mana kita dibentuk, dipahat untuk menjadi manusia yang tangguh. Manusia yang serupa dengan Yesus. Ingat, kita semua dipanggil menjadi serupa dengan Kristus. Jadi apapun juga firman Tuhan hari ini, ingat bahwa bila Anda berada di dalam Kristus, Anda dipanggil menjadi serupa dengan Kristus. Anda dipanggil untuk menjadi seperti Dia. Ya, pikirannya, perkataannya, perbuatannya, kasihnya. Anda dan saya dipanggil menjadi semirip mungkin dengan Yesus. Itu saja sebenarnya bisa selesai khotbah saya, kita tinggal tutup dalam doa. Anda dipanggil menjadi seperti Yesus. Dan keluarga kita bukan kekecualian. Kita seperti Yesus di luar, di jalan, di gereja, di kelompok sel ya. Di bisnis kita, di antara orang asing, menghadapi orang miskin, ya, melayani masyarakat, atau kita dengan siapapun. Kita dipanggil menjadi seperti Yesus di setiap liku hidup kita. Wow, ya. Dan yang kedua, sebelum kita masuk ke dalam poin-poinnya, yang kedua saya mau katakan hari ini, ingat bahwa seringkali pikiran kita melekat kepada dusta. Seringkali hati kita lengket dengan hal-hal yang nyaman, hal-hal yang adalah tuntutan hati kita, keadilan menurut kita, menurut persepsi kita, pengertian kita, pandangan kita. Tapi sebenarnya pada hakikatnya bertentangan dengan firman Tuhan. Itu adalah dusta-dusta kecil. Rubah-rubah kecil, kata firman Tuhan di Kidung Agung ya. Rubah-rubah kecil yang masuk dan merusak gandum, merusak ladang hidup kita, ladang hati kita. Nah, firman Tuhan hari ini akan melayani kita untuk menghadang dusta. Dan Anda yang harus sepakat dengan firman untuk lepas daripada dusta, lepas daripada ikatan-ikatan salah pikir, salah pengertian, ya, salah persepsi yang selama ini membelenggu Anda dan saya. Dan hari ini bicara mengenai keluarga di masa sukar, kita bicara mengenai semua hubungan dalam keluarga, semua antara mama dan papa, ya, di antara orang tua dan anak. Jadi kebenaran akan memerdekakan kita. Kan Yesus katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar dalam murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Perhatikan bahwa murid yang mengetahui kebenaran, bukan turis. Turis tidak mengetahui kebenaran. Banyak kita orang Kristen itu kayak turis. Kita nonton di gereja, kita nonton kebaktian, menonton pujian penyembahan. Itu segala sesuatu, it's like a show.
Dan kita menikmati, dan kalau kurang bagus kita komplain, right? Tapi Yesus mengatakan, oh, kalau kamu menjadi muridku, kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi orang yang punya hati murid yang benar-benar menundukkan diri untuk terima daripada guru, terima daripada Tuhan, dia yang bisa mengetahui kebenaran. Kebenaran akan terobos ke lubuk hatinya. Kebenaran akan dimilikinya. Kebenarannya akan disambut dengan iman. Right? Dan kemudian apa yang terjadi? Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ada orang Kristen bilang, gue tahu itu firman, tapi gue tetap aja nggak berubah karena kamu nggak menjadi murid. Gitu. Nah sekarang kita ingat bahwa hari ini setiap hal dusta kita berdoa dalam nama Yesus itu pecah karena dihadang oleh firman kebenaran. Karena Anda dan saya punya hati seorang murid. Ada yang bisa katakan amin? Oke. Alright, kita langsung kepada 3 pernyataan sederhana. 3 pernyataan sederhana bicara mengenai keluarga di masa sukar. Pernyataan sederhana dari firman Tuhan yang akan menghalau dusta dan menghadirkan kerajaan surga. Yang pertama, saling melayani adalah panggilan bukan kesempatan. Saling melayani itu adalah sebuah panggilan Tuhan, bukan sebuah kesempatan yang ada. Wah, gue lagi kesempatan nih jadi berkat untuk anak saya. That's the wrong thinking. Kita dipanggil menjadi hamba yang melayani satu dengan yang lain. Siapapun itu. Ya, tidak berarti bahwa anak melayani orang tua. Tidak berarti bahwa ibu melayani bapak. Tetapi berarti kita saling melayani. Kita saling memberkati. Itu adalah panggilan kita. Bukan sebuah peristiwa atau kejadian atau kesempatan. Firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 3 sampai ayat 8. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. That's the key, isn't it? Itu kan kuncinya. Dengan rendah hati. Tahukah saudara bahwa orang yang tinggi hati sulit sekali melayani orang lain? Lebih daripada semenit. Mungkin dia bisa berpura-pura selama semenit atau 5 menit atau setengah jam. Tapi setelah itu aslinya akan keluar. Dia gak nyaman melayani orang lain. Kenapa? Karena dia merasa perlu dilayani. Dia merasa lebih penting daripada orang lain. Jadi perlu kerendahan hati. Dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain. Listen to this. Lebih utama daripada dirinya sendiri. Sampai ke situ aja kalau misalnya suami istri menganggap seorang menganggap yang lain, maksudnya pasangannya lebih utama daripada dirinya sendiri, ya sudah beres lah, pernikahan semua pada beres. Pernikahan itu tidak beres karena ego. Karena mementingkan diri sendiri. Karena punya keinginan sendiri. Mau memuaskan dirinya sendiri. Tangan di pinggang dan bertanya, kenapa saya tidak dilayani? Kenapa saya tidak dipahami? Kenapa saya tidak dimengerti? Kita itu merasa tidak adil. Seharusnya pasangan saya pahami saya. Seharusnya pasangan saya itu bikin yang benar. Dan pada akhirnya hati kita penuh tuntutan. Ini udah kuncinya kalau mau damai di dalam pernikahan kita. Sederhana sekali, saling melayani. Anggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Wow, coba kalau bapak-bapak, ya, papa-papa ini, ya, yang menganggap anak lakimu, anak perempuanmu lebih utama daripada diri kamu sendiri. Kamu pasti habiskan waktu dengan mereka. Pasti kamu nasihati mereka. Pasti kamu tuh mengasihi mereka. Peluk mereka. Cherish mereka. Menghargai mereka. Membelai mereka. Memberi kata-kata yang mendukung hati mereka. Mengangkat mereka kalau mereka susah. Memberi waktu yang terbaik bagi mereka. Masalahnya saudara, papa-papa ini
Bapak-bapak seperti saya, seperti Anda, seringkali kita penuh dengan ego dan mementingkan diri sendiri, mau jalan sendiri, senang sendiri, nikmati hidup sendiri, merasa bahwa inilah waktu saya untuk bekerja, inilah waktu saya untuk berkarya, inilah waktu saya untuk ngehobi, inilah waktu saya titik. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ini langsung melabrak kebiasaan kita, yaitu adalah manusia yang pada hakikatnya karena sifat natur dosa yang berada dalam daging ini, di dalam hati ini, di dalam pikiran ini. Inilah tubuh daging ini yang kita percaya pada Yesus, kita lahir baru dalam Yesus, tapi masih dibungkus dalam daging yang berdosa. Jadi pada hakikatnya selalu mau mementingkan diri sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, di dalam keluarga, terkurung di dalam rumah-rumah, di PPKM. Ya, di mana ada di sini ruang tamu, itu adalah dapur, itu adalah kamar tidur 1 dan 2 dan 3, garasi, portal, whatever, dan that's it. Dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. That's it. Jadi dia bilang, kalau kamu itu di dalam hidupmu bersama, kamu punya hati Tuhan, wah, harusnya kamu punya hati Tuhan, supaya apa? Dibilang begini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah apa? Mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan merendahkan dirinya lebih jauh, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Misinya Yesus adalah untuk melayani umat manusia, dan untuk itu dia harus merendahkan dirinya begitu jauh. Dan firman Tuhan mengatakan begini, hey mama papa, orang tua, ya, kalian dalam pernikahanmu bersama harus seperti ini. Ya. Hey mama papa, melihat anakmu, kamu harus seperti ini. Oh, ternyata pekerjaan bukan yang terutama. Cari duit bukan pekerjaannya paling penting. Cari kenyamanan di dunia ini bukan itulah yang paling penting. Tetapi saling melayani. Yang kedua, kita dipanggil untuk memberi sebelum diberi. Perhatikan di Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Jadi Yesus mengatakan, kamu sebelum kamu dikasih, sebelum kamu dapat, sebelum kamu pegang, sebelum kamu diberkati, kamu harus memberi. Kamu belum punya apa-apa, nggak apa-apa, kamu beri. Beri apa? Berilah. Jadi beri apa jadinya? Berilah. Berilah. Beri apa saja yang ada padamu. Dalam saling melayani di dalam keluargamu. Papa-papa, berilah kepada istrimu dukungan, senyum, tepukan di bahu, pelukan. Ya, berilah dadamu untuk dia tidur nyaman. Berilah hatimu, berilah waktumu, berilah senyummu. Berilah usahamu, keringatmu. Apa saja itu, berilah. Lalu Yesus katakan sesuatu yang ajaib akan terjadi. Yang ajaib yang terjadi adalah kerajaan surga tiba-tiba mulai berputar. Waktu apa? Kita memberi itu menyalakan mesinnya kerajaan surga. Dan kamu diberi. Tapi kamu tidak memberi supaya kamu diberi. Kamu diberi karena itu adalah hati Tuhan. Itu adalah gaya Tuhan.
itu adalah hati dan perasaan yang terdapat pada Yesus Kristus. Saling melayani, menganggap yang lain lebih utama daripada diri kamu sendiri. Tetapi konsekuensinya adalah kerajaan surga akan nyala dan akan berfungsi. Dan hukum kerajaan Allah akan menganugerahkan kepadamu kelimpahan. Bukan kelimpahan uang, kelimpahan damai sejahtera, sukacita. Wah, ini. Kemarin ada staf saya bilang, Pak, saya prihatin sekali. Kenapa? Karena ada banyak meme yang muter di sosial media mengenai orang tua yang mengajar anak di rumah. Lagi PPKM, anak itu belajar dari rumah. Dan itu lucu-lucu meme-nya. Tetapi di situ juga kayak di situ ada, pada akhirnya kesimpulannya ada kekerasan juga. Seperti jadi candaan, tetapi di balik pecandaan itu ada realita. Banyak kekerasan terjadi di dalam rumah tangga kita. Orang tua yang udah gak sabar lagi, udah kesel, udah PPKM, listrik itu AC itu rusak, gak bisa panggil tukang. Lalu kipas angin dicolok, kipas anginnya itu korsleting. Mungkin ya, kita duduk di situ udah panas, keringatan, terus taunya nyamuk. Udah nyamuk, gak bisa tidur. Wah, bos panggil, kasih tambahan project, dan seterusnya. Jadi kita itu dalam keadaan seperti itu, justru itu kesempatan. Praktekkan firman Tuhan. Lihat bagaimana kerajaan surga berfungsi memberkati Anda. Berilah. Kita dipanggil memberi sebelum kita diberi. Kan manusia selalu berharap untuk diberi. Itulah ego manusia. Ya. Tetapi Yesus mengatakan, no. Ini memang berlawanan dengan logika kita dan dengan naluri kita. Ini berlawanan. Tetapi waktu kamu praktekkan, kamu akan menikmati buahnya. Yang ketiga, pengorbanan dan memberkati. Kata pengorbanan dan kata memberkati tidak bisa dipisahkan. Ini penting sekali. Pengorbanan, sacrifice and blessing cannot be separated. Namanya memberkati pasti ada kaitan dengan pengorbanan. Tahukah saudara bahwa Yesus berkarya sedemikian rupa itu syarat dengan pengorbanan. Ingat teman Getsemani, ingat kayu salib, ingat pengorbanan begitu rupa. Supaya apa? Supaya misinya selesai. Tahukah saudara bahwa inilah gaya Kristus. Inilah gaya Kristus. Aku berkata kepadamu, Lukas pasal 21 ayat 3 dan 4. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Sebab ia memberi seluruh nafkahnya. Yesus mengatakan yang memberi yang paling banyak adalah yang mengorbankan yang paling banyak. True giving hurts. True giving hurts. Kalau mudah melayani anak-anak kita di masa PPKM, semua orang akan lakukan dan posting di Instagram. Nggak gampang. It takes sacrifice. Menjadi seorang ayah butuh pengorbanan. Memberi waktu, memikirkan anak kita. Mendoakan anak kita. Tadi malam jam 12 malam, saya itu susah tidur, saya nggak bisa tidur. Saya lapar tapi saya nggak mau makan. Saya lagi tiba-tiba saya ingat anak saya bangun lagi. Saya WA anak saya. Saya ngobrol sama anak saya. Kalau mau menjadi seorang ayah yang benar, pasti sakit. Menjadi seorang ibu yang benar, pasti syarat dengan pengorbanan. Mau menjadi seorang istri atau seorang suami yang benar, pasti nggak jauh daripada pengorbanan. Mengorbankan perasaan, mengorbankan keinginan, kemauan kita. Pasti kita harus
berani kehilangan itu. Demi apa? Demi kepentingan yang lain. Tetapi Yesus mengatakan, that's the precious one. Coba keluarga di masa sukar. Kalau kita ambil sikap ini. Dan kita mulai mengatakan, no, it's okay. Pengorbanan ini adalah karena ini panggilan saya. Inilah yang Tuhan tunjuk. Dan pasti kalau Tuhan yang tunjuk, ujung-ujungnya keren. Ujung-ujungnya mulia. Ujung-ujungnya menjadi blessing, berkat. Pengorbanan dan memberkati tidak bisa dipisahkan. Jangan dari kelimpahan kita, dari ekstranya kita. Harus itu sakit. Benar-benar itu yang utama yang kita beri. Yang hakikat yang kita korbankan. Wah, powerful. Kerajaan surga menjadi membara, nyala, dan memberkati. So mari kita take action. Kita jangan hanya menjadi pendengar, kita menjadi pelaku. Belajar apa yang Tuhan katakan tentang keluarga, tentang mama papa, tentang relationship. Lalu seperti tadi, lalu kita mulai memperkatakan firman Tuhan. Kita mulai memperkatakan satu pada yang lain. Orang tua atas anak. Ya, layanilah anakmu. Beri yang terbaik. Berkorbanlah perasaan dan hati dan waktu untuk mereka. They'll never forget it. Mereka tidak pernah akan lupa. Jangan menuntut. Jangan menghukum. Jangan kasar sama mereka. Tetapkan aturan yang benar dan bijaksana di dalam rumah. Tetapi dengan lemah lembut, tuntunlah anakmu. Tetapkanlah boundaries, batas-batas, norma-norma yang mulia di dalam rumahmu. Tetapi aturlah dengan bijak hubunganmu dengan anak. Dan korbankan waktu dan hati dan yang kegiatan yang lain. Supaya benar-benar di dalam hidupmu bersama, mereka itu dianggap lebih utama daripada dirimu sendiri. Wow, pasti hasilnya akan luar biasa. Dan dalam konteks itu, perkatakanlah firman Tuhan dalam doa, lakukan apa yang Tuhan katakan dan pasti hasilnya akan luar biasa. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini bicara mengenai hubungan antara anggota keluarga di masa yang sukar. Walau tidak mudah firman ini, walau dalam firman ini ada tamparan, ada kejutan, namun ada kebenaran. Dan kami mengenal kebenaran karena kami punya hati seorang murid. Terasa memang benar itu. Terasa memang betul sekali itu. Karena itu adalah firman kebenaran. Hari ini Tuhan kami mau bertobat. Hari ini kami mau tinggalkan sikap pikiran kami yang salah. Kami mau membuang dusta. Kami mau membuang tuntutan-tuntutan hati. Kami mau membuang ego. Kami mau membuang kepentingan kami sendiri. Dan kami mau saling melayani. Sehingga nama Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amen. God bless you. Tuhan Yesus memberkati keluarga GBI Tampak Siring. Blessings. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sekeliling dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi
tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.